Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Sungguh anugerah Tuhan yang besar yang masih Dia berikan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, untuk kita boleh datang menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, bahkan membesarkan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang patut kita tinggikan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akan mengagungkan Dia, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan, tinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Engkau, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau kami agungkan, Kau kami muliakan Tuhan Yesus, Yesus. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Engkau ajaib segala perbuatan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang hanya untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Yesus. Biarlah Engkau bertahta dalam pujian kami. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu turun atas kami, dan kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sama-sama saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiahnya ku suka kita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiahnya ku suka kita. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, haleluya, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiapagi tanganku. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri apa yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiapagi. Sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawakannya ke selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawakannya ke selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengar lagi firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Engkau Allah yang tidak terbatas, Tuhan. Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Engkau ada dalam negara kami, Tuhan. Engkau ada dalam pulau kami. Engkau ada dalam kota kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja. Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, semua mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, di saat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji kemuliaan bagi-Mu, hormat pujian. Haleluya, 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 haleluya. Turunkan tangan saudara. Malam ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Meskipun ini adalah minggu kelima, kami tidak bisa beribadah di satu gedung tempat ibadah atau gereja. Tetapi kami tetap mengucap syukur sebab ini semua demi kebaikan bersama. Kami mengucap syukur sebab kami bertindak bijaksana. Dan kami percaya bahwa Yesus sekarang ada di rumah-rumah jemaat-Mu. Bahkan siang dan malam Yesus ada di rumah-rumah kami. Setiap saat Yesus ada di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati Roh-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya tiba kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu sebagai pemberita. Urapi semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam untuk kita semuanya. Shalom untuk kita semuanya.
Sekali lagi, dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat yang tinggi untuk beribadah. Dan saya percaya semangat dan ketulusan hati saudara di rumah masing-masing itu tidak sia-sia, pasti mendatangkan berkat untuk kita semuanya. Oke, malam ini saya akan berkhotbah dengan tema apa tujuan hidupmu. Tema ini dalam bentuk pertanyaan. Artinya jawabannya sebentar kita akan temukan lewat firman Allah. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup kita? Nah, kalau Tuhan izinkan virus corona menguasai dunia dan orang menjadi bingung, orang mulai kehilangan arah. Apa sih arti hidupku ini? Kemana aku harus pergi? Nah, itu semua menjadi satu pertanyaan. Bahkan sepertinya tidak ada jawaban. Tapi malam hari ini saya ingin mencoba memberikan jawaban lewat firman Allah. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup kita ini? Oke, sebagai pendahuluan, ada yang berkata bahwa tujuan hidup saya ini adalah tujuan hidup yang sangat menarik, ya. Dan tujuan hidup saya ini sangat menantang. Ketika saudara punya cita-cita, punya semangat, saudara bekerja, kuliah, dan saudara mewujudkan satu rumah tangga yang bahagia, bisnis yang sukses. Tapi ketika krisis corona melanda dunia ini, saudara sepertinya terjatuh dari tempat yang tinggi. Sepertinya saudara berkata, apa arti hidupku ini? Semuanya menjadi sia-sia, semuanya menjadi tak berarti. Sekali lagi, tema ini sebenarnya tema yang menantang dengan tujuan supaya hidup kita ini tidak jadi sia-sia. Sebab di dalam kitab pengkhotbah berkata, semua sia-sia, orang kaya sia-sia, orang sukses sia-sia, orang menikah sia-sia. Tapi malam hari ini saya mencoba memberikan solusi, memotivasi saudara, mengangkat semangat saudara untuk menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata, 1 Korintus pasal 9 ayat 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus bilang, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku tidak meninju angin atau aku meninju sembarangan. Ada sasaran. Bahkan di dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 14, Paulus berkata seperti ini. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku sekarang tidak santai. Aku berlari-lari untuk mencapai tujuan itu, katanya. Jadi artinya hidup Paulus itu hidup yang penuh dengan arti. Bahkan Paulus pernah berkata juga di kitab Filipi, hidup itu adalah Kristus, mati keuntungan bagiku. Jadi artinya Paulus itu memiliki arti hidup. Paulus mengerti apa arti hidupnya. Sehingga Paulus menjalani hidupnya tidak santai, tidak asal-asal saja, asal hidup, asal sukses, asal melayani. Tetapi Paulus berkata, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagian yang pertama, penilaian yang salah
tentang hidup ini. Ada yang berkata begini, hidup ini adalah kebetulan. Ya jalani saja. Sampai di mana akhirnya nanti, ya kita tidak tahu. Artinya hidup ini tidak direncanakan. Ya. Sedangkan Alkitab katakan, sehelai rambut pun tak akan jatuh ke bumi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang akan jadi tanpa seizin Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Yang kedua, ada yang berkata seperti ini, hidup ini ditakdirkan Tuhan. Berarti Tuhan yang harus bertanggung jawab dengan hidup kita ini. Tuhan yang menakdirkan aku kaya atau miskin. Tuhan menakdirkan aku mati muda atau mati tua. Sehingga kita bagaikan robot. Ya. Artinya kita katakan, bukan kita sendiri yang menghendaki. Kita cukup pasrah saja dan tidak perlu usaha. Emangnya ada orang lahir kebetulan? Nah, yang ketiga, ada orang yang berpendapat seperti ini. Hidup ini sangat bergantung kepada kita sendiri. Jadi hidup ini tidak bergantung kepada Tuhan. Hidup ini tidak bergantung kepada orang lain. Kalau mujur, ya mujur. Kalau rajin atau sukses, ya enak. Kalau tidak, ya enggak enak. Artinya manusia beranggapan manusia itu sepertinya dilahirkan sendiri. Yang keempat, ada yang berkata juga seperti ini, bahwa hidup ini adalah jelas, tetapi semuanya menuju kepada yang sia-sia. Jadi 4 pendapat ini kurang lebih mirip-mirip, tetapi bukan seperti itu yang Alkitab katakan untuk kita semuanya. Oke, sekarang saya mau jelaskan bagian yang kedua. Apa sih tujuan hidup yang benar itu? Pertama saya buka Filipi 3 ayat 14. Hidup ini harus memiliki tujuan yang jelas. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, hidup yang benar itu, tujuan hidup yang benar itu untuk kekekalan. Saudara bekerja, hidup bukan sekedar supaya punya keluarga. Saudara bekerja dan hidup bukan sekedar asal punya rumah. Saudara kerja dan hidup, yang penting sehat, asal sehat. Tapi hidup ini akan benar-benar berarti, hidup ini akan sampai pada tujuan yang benar. Artinya apa? Kalau kita sampai kekekalan. Artinya Paulus bilang tadi dikatakan begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi apa tujuan hidup yang benar? Pertama, seharusnya tujuan hidup kita ini untuk kekekalan. Amin. Tujuan hidup kita ini untuk sesuatu yang bersifat abadi. Makanya selama kita hidup di dunia ini jangan main-main dengan hidup ini. So hidup ini bukan berakhir sampai di kematian. Orang kalau meninggal, mati, itu adalah jembatan di mana orang akan pindah dari hidup yang tidak kekal kepada hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu kalau enggak di neraka ya di sorga. Kalau enggak di sorga ya di neraka. Jadi kita tidak bisa berkata, aku tidak pilih neraka, aku tidak pilih di sorga. Jadi kalau tidak masuk neraka berarti masuk sorga. Kalau tidak masuk sorga berarti masuk neraka. Jadi
tujuan hidup yang benar, saudara harus mengarahkan hidup saudara kepada yang abadi, yang kekal. Yesus pernah berkata, apa untungnya engkau memperoleh seisi dunia? Apa artinya saudara sukses atas semua dunia ini? Semua saudara bisa miliki, tapi jiwamu binasa. Artinya kita tidak bisa berakhir di sorga. Nah, berikutnya yang kedua, Yesaya 43 ayat 7. Kitab Yesaya 43 ayat 7. Saya bacakan 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kedua, kita ini punya tujuan hidup bukan hanya untuk sampai di sorga, untuk kekekalan, tetapi juga hidup ini benar-benar akan berarti kalau kita dapat mempermuliakan Tuhan. Sebab kita ini gambar khalik Tuhan. Kita ini ditebus oleh darah Yesus. Status kita di dalam Yesus melebihi dari malaikat. Kita ini disebut anak-anak Allah. Dan kalau saudara perhatikan, agar kita dapat menjadi berarti kepada orang lain, kita menjadi berarti kepada Tuhan, kita dapat mempermuliakan Tuhan, kita berarti kepada lingkungan kita, kita juga berarti kepada diri sendiri. Orang yang punya tujuan hidup yang jelas, orang yang mengerti apa arti hidupnya, dia tidak pernah menyesali dirinya sendiri, dia tidak pernah menolak dirinya sendiri, dia menerima dirinya sebagaimana Tuhan menerima hidupnya. Jadi kita benar-benar jadi berkat. Filipi 1, Paulus berkata seperti ini, ayat 21, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus katakan, kalau toh aku di dunia, hidupku ini berarti mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau toh aku harus meninggal menghadap Tuhan, hidupku berarti sebab aku pasti masuk sorga. Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang sejati, pengikut Yesus yang benar, tidak mungkin bunuh diri. Pengikut Yesus yang benar, dia tidak mungkin menyesali terus-menerus hidupnya, menolak hidupnya, tidak. Sebab kita ini bernilai di mata Tuhan. Kita ini menjadi biji mata Tuhan. Nah, Alkitab katakan, orang Kristen yang benar itu menjadi terang. Ya. Orang Kristen yang benar menerangi orang lain. Ya. Dan orang Kristen yang benar menjadi garam, menggarami orang lain, mengawetkan orang lain, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Artinya dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang ketiga. Agar dapat mencapai tujuan hidup yang benar itu gimana? Nah, ini persoalannya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. 1 Korintus pasal 9. Kitab 1 Korintus pasal 9, 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu
Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hidup ini adalah satu perjuangan. Jadi hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus tetap eksis. Hidup ini harus menang. Hidup ini bagaikan peperangan. Tiap hari kita berperang lawan setan. Tiap hari kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Tiap hari kita berperang dengan godaan-godaan. Nah, kalau kita perhatikan, kita harus melatih. Ya, kita harus melatih diri kita. Filipi pasal 3 tadi saya sudah baca. Di situ dikatakan, Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bahkan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, agar dapat mencapai tujuan hidup itu, agar kita bisa mencapai tujuan hidup yang abadi itu, tujuan hidup yang bisa mempermuliakan Tuhan. Hidup ini adalah satu perjuangan. Hidup ini kita harus latih, kita melatih diri sendiri, kita mengejar, kita berkorban, kita fight, kita perang, ya. Kita bertanding dan kita harus jadi pemenang. Hidup ini tidak bisa menyerah kepada nasib. Saudara tidak bisa berkata, nasibku, takdirku melarat, susah. Ya. Alkitab katakan, jalan hidup orang benar makin lama makin terang, bagaikan terang, makin lama makin terang. Grafik hidup kita harus makin naik. Kita tidak boleh menyerah dengan hidup ini. Kita tidak boleh menyerah kepada nasib. Semua kita, Tuhan menghendaki supaya kita sampai di sorga. Amin. Semua kita Tuhan menghendaki supaya kita semua berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita harus melatih diri sendiri, mengejar perkara-perkara rohani. Dan Paulus tadi katakan, aku tidak santai-santai, aku tidak lari-lari anjing, aku tidak sekedar jalan. Tetapi Paulus berjuang. Ya, kita suka dengar istilah atau pepatah, menjadi tua adalah pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Saudara mau tidak mau, saudara mau berjuang atau tidak berjuang, saudara tidak mau kuliah, tidak mau kerja, tidak mau makan, tidak mau minum, pasti tambah lama tambah tua. Tapi kalau menjadi dewasa, saudara harus berusaha, saudara harus belajar, saudara harus melatih, saudara harus mengembang tumbuhkan karakter saudara. Baru saudara bisa jadi dewasa. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Oke, yang kedua ya, supaya tujuan hidup kita itu kita bisa capai dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Galatia 20 ayat 20. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, hidup ini adalah anugerah Tuhan.
Kalau saudara perhatikan, semakin besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, berarti semakin indah. Semakin besar dalam hidup kita anugerah Tuhan, berarti hidup kita ini semakin berarti. Sebab apa? Hidup ini adalah anugerah. Kita dilahirkan, kita tidak bisa katakan, ya ini gara-gara papaku atau mamaku, orang tuaku. Tetapi kalau kita bisa hidup sampai saat ini adalah anugerah. Nah, kalau anugerah Tuhan makin berlimpah-limpah dalam hidup kita, dan kalau tiap hari kita belajar hidup dalam anugerah Tuhan, berarti hidup kita semakin indah. Hidup kita semakin berarti. Semakin kita jalani hidup, kita tidak takut hari esok. Kita tidak takut, ya. Kita tidak terus menerus menyesali hidup. Mengapa hidup seperti ini? Why? Mengapa? Semakin kita menyenangkan hati Tuhan, artinya anugerah Tuhan itu semakin limpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah terus kita hidup seturut kehendak Tuhan dan belajar kita menghargai hidup ini. Dan saya percaya sementara virus corona terjadi di dunia ini, bukan berarti kita harus kalah sama corona. Kita harus mengalahkan corona dan kita pasti menang. Apapun yang terjadi gara-gara virus corona ini. Tapi kita tetap percaya hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, ku tak takut hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Hidup, amin, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari kita semua berdiri dan kita angkat kedua tangan kita. Ya hidup, amin, amin. Ada hari
lagi katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak ya pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya, haleluya. Belajar menerima apa adanya dengan hidup ini. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Biar anugerah Tuhan makin limpah dalam hidup ini. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami tidak khawatir dengan hidup ini. Kami tidak kecewa dengan hidup ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kami hari-hari ini, tapi kami tahu sebab hidup ini, tujuan hidup kami ini sampai kepada kekekalan. Tujuan hidup kami sampai ke sorga Tuhan. Dan kami mau terus berjuang untuk itu. Dan sebab kami tahu hidup ini untuk mempermuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ingin berarti hidup kami ini kepada orang lain. Berarti kepada diri sendiri. Berarti kepada keluarga kami. Berarti kepada orang banyak Tuhan. Kami ingin mempermuliakan Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hidup kami ini ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan dengan masa depan yang lebih baik. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua jemaat-Mu, baik jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb Madura, GPDI Friend of God Ministry Surabaya yang hamba-Mu gembalakan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua yang sedang mengikuti ibadah secara online pada malam hari ini. Yang sakit Engkau jamah dalam nama Yesus. Bilur Yesus cukup menjadi kesembuhan. Yang bermasalah keluarga, ekonomi, atau usaha pekerjaan yang macet, diberkati oleh Tuhan. Seminggu ke depan, apa saja yang dikerjakan tangan-tangan kami, pasti dibuat Tuhan berhasil. Semua yang melayani acara online ini diberkati oleh Tuhan. Dan semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang mengikuti ibadah ini atau yang menonton diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami bersatu hati. Sekali lagi mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Dengar doa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan
dunia ini, pulihkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami tidak mau kalah kepada virus corona. Terima kasih, apa yang Kau izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur-gubernur, Bupati-bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, bahkan RW, RT, semua tokoh-tokoh masyarakat, TNI dan kepolisian. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat, mereka yang bertugas di rumah-rumah sakit. Dalam nama Yesus, berikan ketabahan, berikan nikmat, dan berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, protek mereka, jagai, lindungi mereka, dan jadikan kami bangsa yang menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kami mentaatinya Tuhan, sehingga virus corona ini secepatnya bisa kami taklukkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Semua tadakan kedua tangan, minta berkat dari Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita, dan kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam hari Rabu jam 6 malam. Dan selanjutnya kita jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.